Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Cahyani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Animalia invertebrata. Animalia invertebrata yaitu ada 5. Yang ke-1 filum Porifera, filum Coleoptera, filum Platyhelminthes, filum Nematoda atau Nemathelminthes. Yang kelima yaitu filum Annelida. Di sini saya akan membahas 3 filum terlebih dahulu, yaitu filum Porifera, Coleoptera, Platyhelminthes. Yang pertama, Porifera, yaitu cirinya berpori. Dari namanya sudah Porifera, berarti dia memiliki ciri berpori atau berlubang. Yang kedua, cirinya yaitu sesil, sifatnya menetap. Yang ketiga yaitu cirinya radial, tubuh yang jika dipotong akan banyak didapatnya. Langsung saja kita ke struktur tubuhnya, yaitu tubuhnya seperti ini. Yang bagian di bawahnya itu melekat pada substrat. Dan di sini juga ada bagian spongosol, ostium, dan osculum. Jadi lewat masuknya air itu lewat dari mulai ostium, lalu dia masuk ke dalam spongosol dan dia keluar melalui osculum. Jika salah satu bagian dari dagingnya, yaitu jika bagian itu dipotong, maka akan di dalam daging itu ada struktur, yaitu amebosit atau pengangkut zat, spikula, spongin, dan definokosit. Dan di situ juga ada sel kalanosit, yaitu berperan untuk pencernaan. Yaitu kita langsung ke tipe-tipe saluran air. Yang pertama itu ada askom, sikon, dan laikon. Laikon nama lainnya juga bisa disebut ragon. Askom yaitu masuk langsung keluar. Kalau sikon itu masuk agak berbelit baru keluar. Kalau laikon masuk kemudian belok-belok baru keluar. Jadi ini termasuk saluran air yang paling rumit. Askom yaitu dia masuk ke spongosol langsung keluar. Kalau sikon yaitu dia masuk kemudian agak berbelit-belit tapi dia masuk spongosol langsung keluar ke osculum. Tapi laikon itu dia masuk dari ostium, dia belum tentu di dalam masuk itu kepada spongosol, jadi dia berbelit-belit, berbelok-belok di dalam itu, belum tentu masuk ke spongosol, lalu dia keluar melalui osculum. Jadi dari ketiga ini langsung keluar, ini agak berbelit sedikit, dan yang ini itu paling rumit, jadi berbelit-belit. Klasifikasi Porifera yaitu ada 3, Calcarea, Hexactinellida, Emosponge. Itu keras, biasa aja, dan lembut. Jadi Calcarea itu jadi kal, dia ada CaCO3 nya, jadi di Calcarea CaCO3 nya itu banyak, sedangkan di Hexactinellida yaitu sedikit CaCO3 nya, dan di Demosponge yaitu tidak ada CaCO3 nya. Filum Coelenterata, dari namanya Coelenterata, coel yaitu yang cirinya berongga, tubuhnya radial, punya gastrovaskuler atau sistem pengaturan di dalam perutnya. Klasifikasinya yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. Hydrozoa yaitu hidra itu hewan, kalau hydrilla itu tumbuhan, dan antho itu bunga, sedangkan Anthozoa itu bukan disebut bunga, yaitu melainkan hewan, contohnya itu seperti hewan anemon. Daur hidup ubur-ubur atau nama lainnya Aurelia aurita memiliki 2 fase, yaitu fase melekat dan fase berenang bebas atau medusa. Jadi di sini itu fasenya dia melekat atau namanya juga polip, menempel atau menetap, dan di sini itu fasenya medusa, berenang bebas. Dan jika ada ubur-ubur, pasti ada ubur-ubur jantan dan betina. Ubur-ubur jantan itu mengeluarkan sperma dan ubur-ubur betina itu mengeluarkan sel telur atau ovum. Jika mereka fertilisasi eksternal dalam air, mereka akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang dan tumbuh menjadi planula atau tahapan larva. Dalam daur hidup ubur-ubur, planula disebut planula cilia, itu berambut kita, dan planula akan tumbuh menjadi skipistoma. Skipistoma akan tumbuh dan berkembang lagi menjadi strobila. Strobila itu di atasnya kayak ada kuncup-kuncup gitu, dan kemudian kuncup-kuncup itu menjadi evira. Evira akan berkembang menjadi medusa muda. Medusa muda akan berkembang menjadi medusa dewasa. Dan di sinilah terjadinya. Jadi itu fase generatif seksual atau secara seksual. Dan di sini tuh fase vegetatif secara aseksual. Struktur tubuhnya yaitu yang terbentuk itu ada Ectrodera, yaitu ada tentakel, Nematodista, Kenidoblas.
Itu apa yang dimaksud dengan tentakel? Tentakel itu alat geraknya seperti tangan atau julurannya itu. Yang kedua itu nematodista, yaitu sel penyengat. Makanya dinamakan itu di ubur-ubur itu bisa ada orang yang tersangat ubur-ubur karena ubur-ubur itu memiliki itu nematodista sel penyengatnya. Dan yang ketiga itu Candidoblas itu yaitu racun. Jadi jika setelah seseorang disengat oleh ubur-ubur, maka dia itu akan merasa gatal-gatal, itu karena di ubur-ubur itu terdapat ada racunnya. Yaitu beda antara nematodista dan Candidoblas. Kalau nematodista itu sel penyengat, kalau Candidoblasnya itu racun. Itu struktur tubuh yang endoremnya itu ada rongga gastrovaskuler. Jadi dia itu hanya memiliki mulut dan anus yang sama-sama masuk dan keluar di situ. Jadi dia masuk dan keluar itu lewat lubang yang sama. Jadi bisa disebutkan belum sempurna gitu. Langsung saja kita ke film yang ketiga itu cacing platyhelminthes. Cirinya yaitu pipih. Dari namanya aja plat itu artinya pipih. Dan dia hermaprodit, yaitu dua kelamin. Sistem pencernaannya belum sempurna, ekspresinya dengan flem cell. Nah, klasifikasinya yaitu cara menghafalnya dengan tooth chest, yaitu Turbellaria, T dan Trematoda, chest yaitu cestoda. Turbellaria yaitu planaria, Trematoda yaitu Fasciola hepatica, dan cestoda itu Taenia. Fasciola hepatica juga bisa disebut dengan cacing hati. Dan yang paling sering ada di ujian itu Trematoda dan cestoda, yaitu ini Fasciola hepatica dan Taenia. Langsung saja kita ke daur hidup Fasciola genetica, yaitu erat kaitannya dengan hewan ternak. Jika hewan ternak melakukan pup atau ekskresi, itu akan menjadi telur, dan telur akan menjadi meresidium atau tahapan larva. Tahapan larva ini menjadi siput, dan siput akan menjadi limnae sp. Itu di dalam limnae sp itu ada Sporofista, Redia, dan Cercaria, dan semua ini ada di dalam tubuh siput atau limnae sp. Dan jika Cercaria sudah keluar dari tubuh siput, dia akan menempel pada rumput atau tumbuhan-tumbuhan, yaitu setelah itu masuk ke metacercaria yang dinamakan ini metacercaria. Dan jika hewan herbivora seperti kambing, sapi itu tidak sengaja memakannya, maka cacing tersebut akan tumbuh dan berkembang gitu di dalam tubuh hewan ternak tersebut, dan kemudian kawin di dalam tubuh hewan tersebut dan bertelur. Dia itu dikeluarkannya dengan cara ekskresinya. Cara menghafalnya itu dengan cara tante, mira, sport, renang, sering, menang. Tante yaitu telur, mira sidium, sport, sporokista, renang itu re-nya redia, sering itu sernya Cercaria, menang itu nya metacercaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.